Selamat malam, Bapak. Perkenalkan, nama saya Dwi Ningsih dari KM2 dengan NIM 1911097. Di sini saya akan membahas tentang regresi linear berganda, kasus keuangan, statistik bisnis. Nah, judul penelitian saya adalah pengaruh profitability, dividend payout ratio, growth opportunity, tangibility, dan firm size terhadap debt to asset ratio pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2021. Nah, rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh profitability terhadap debt to asset ratio pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2021? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dividend payout ratio terhadap debt to asset ratio? Yang ketiga, juga terdapat pengaruh growth opportunity terhadap debt to asset ratio. Dan yang keempat, pengaruh tangibility. Yang kelima, pengaruh firm size terhadap debt to asset ratio. Tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh profitability terhadap debt to asset ratio pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2021. Yang kedua, untuk mengetahui dan menguji pengaruh dividend payout ratio terhadap debt to asset ratio. Yang ketiga, pengaruh growth opportunity terhadap debt to asset ratio. Yang keempat, pengaruh tangibility, dan yang kelima, pengaruh firm size. Nah, manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama, manfaat praktis. Manfaat praktis yang digunakan untuk stakeholder atau perusahaan, dan yang kedua untuk investor, dan yang ketiga otoritas jasa keuangan atau OJK. Sedangkan manfaat teoritis yaitu untuk teori yang dikembangkan dan untuk peneliti berikutnya. Nah, di sini proposi sampling adalah metode pengambilan sampel penelitian dengan beberapa syarat tertentu. Di sini jumlah perusahaan yang terdaftar di BI periode 2014 sampai dengan 2021 itu ada 22 perusahaan. Kemudian ada satu jumlah perusahaan bank, ada 3 jumlah perusahaan yang delisting antara tahun 2014 sampai dengan 2021, dan ada 8 jumlah perusahaan yang baru IPO antara tahun 2014 sampai 2021. Jadi, sisa 10 ini adalah jumlah perusahaan yang akan menjadi sampel penelitian. Hipotesis. Hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh positif profitability terhadap debt to asset ratio pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2021. Karena di sini terdapat pengaruh positif, maka dia berada di sebelah kanan dengan nilai positif. Dan nilai ini 1,665707 ini didapatkan dari rumus T inverse. Nah, sini rumus T inverse yaitu alpha dikali 2, df. Df ini adalah N kurang K dikurang 1. N saya adalah 80 karena tadi ada jumlah 10 emiten perusahaan yang digunakan, dan dalam berapa tahun, tahun ini adalah 2014 sampai dengan 2021, berarti ada 8 tahun, jadi 8 dikali 10 sama dengan 80. K di sini adalah variabel X. Variabel X saya adalah 5, jadi 80 dikurang 5 dikurang 1, hasilnya adalah 74. Jadi T inverse dari alpha dikali 2, df atau 74, hasilnya adalah 1,665707. Kita kembali ke PPT. Hipotesis kedua. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh negatif dividend payout ratio terhadap debt to asset ratio. Karena dia berpengaruh negatif, maka dia berada di sebelah sisi kiri dengan hasil yang minus. Lanjut ke hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif growth opportunity terhadap debt to asset ratio. Sama, karena dia berpengaruh positif, maka dia berada di sebelah sisi kanan. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh positif tangibility terhadap debt to asset ratio. Sama juga, karena dia positif, maka berada di sebelah kanan. Dan hipotesis yang terakhir, yaitu terdapat pengaruh positif firm size terhadap debt to asset ratio. Sama juga, karena dia berada
Karena dia positif, maka dia ada di sisi kanan. Nah, lanjut ke model penelitian. Model penelitian di sini ada profitability atau ROA sebagai X1, dividend payout ratio atau DPR sebagai X2, growth opportunities atau GO sebagai X3, tangibility sebagai X4, dan film size sebagai X5. Di sini Y saya adalah debt to asset ratio. Nah, sebelum itu kita harus mencari data deskriptif. Data deskriptif ini data deskriptif per variabel. Sebelumnya kita harus juga mencari data dari annual report untuk mendapatkan data deskriptif. Kita harus mengisi dulu cash and cash equivalent, receivable, inventories, pokoknya semua akun yang ada di balance of statement di annual report masing-masing emiten. Selain itu juga laporan laba rugi juga harus diisi, revenue, cost of revenues, expenses, other income or expenses, tax, sampai dengan net profit. Ini semua kita dapat dari laporan keuangan atau annual report per emitennya. Setelah itu baru kita bisa mencari rasio-rasionya. Seperti ini current ratio, ada dividen, earning per share, book value, DAR, DER, dan seterusnya. Barulah kita bisa membuat data deskriptif per variabel ini. Jadi tinggal copy saja dari sheet ratio tadi, misalkannya itu DAR. Misalkannya itu DAR, tinggal kopikan saja. Nah, di sini kopikan ke data deskriptif di sini. Ya, kopikan per emiten ya. Dari itu ada data deskriptif ROA, DPR, growth opportunity, tangibility, sama size. Jadi per variabel itu harus dibuat data deskriptifnya. Kemudian setelah itu baru kita bisa membuat data deskriptif semua variabel. Nah, angka data deskriptif semua variabel ini diambil dari nilai average di sini. Tinggal kopikan saja ke sini. Barulah kita bisa membuat data deskriptif per emiten. Ini juga tinggal kopikan saja dari data deskriptif DAR. Kemudian yang di sini data laporan keuangan dalam rupiah jutaan. Ini tinggal ambil dari sheet balance. Misalkan ini revenue berarti ambil dari sheet income. Kita akan membuat data deskriptif per emiten. Karena tadi saya ada 10 emiten, maka saya akan membuat sampai 10 data deskriptif per emiten. Setelah itu baru kita bisa membuat grafik per variabelnya untuk membandingkan rasio X dengan Y saya. Nah, di sini warna merah adalah DAR dan warna biru adalah ROA. Dan di sini warna merah adalah DAR dan warna biru adalah DPR. Nah, kita bisa lihat dari grafik ini ketika DAR-nya turun nih di sini DPR-nya ikut turun. Berarti itu bisa kita bilang pengaruh positif. Karena pengaruh positif itu biasanya searah. Jika turun, maka ikut turun. Jika naik, maka ikut naik. Sedangkan pengaruh negatif itu jika salah satunya turun, maka salah satunya akan naik. Nah, begitu. Sama dengan grafik GO dan DAR, tangibility, size. Lanjut ke PPT. Ini tadi data deskriptif per variabel. Ini data deskriptif semua variabel. Ini data deskriptif per emiten. Nah, kita sudah bisa lanjut ke SPSS, tapi kita harus melihat dulu, kita harus membuat dulu data deskriptif dari 2014 sampai dengan 2021. Karena di SPSS itu kita tidak bisa dari, misalkan ini 2014, di sampingnya 2015, tidak bisa. Jadi harus satu kolom dari 2014 sampai dengan 2021. Ini misalnya saya buat di sini warna hijau adalah 2021, berarti di sini 2021. Tinggal kopikan saja deskriptif. Saya ada nih
Dar 2021 kopikan saja, copy ke sini. Tinggal kopikan saja. Nah, lanjut lagi 2020, copy 2020 di copy. 2020 di copy ke atasnya lagi. Ini 2021. Paste. Begitu seterusnya dari 2014 sampai dengan 2021. DAR, ROA, DPR, GO, FAPA size itu sama. Cara pengkopian. Ini dalam 2014, ini adalah 2015, ini adalah 2018, ini 2017. Supaya semua menurun ke bawah. Setelah kita buat data deskriptif ini, baru kita bisa lanjut ke SPSS. Ini adalah SPSS. Kita bisa copy data deskriptif 2014 sampai dengan 2021 tadi ke sininya. Nah, kita copy dari emitter sampai dengan size. Kita copy langsung. Kita kopikan ke SPSS-nya. Nah, ini sudah muncul. Di sini kita bisa pilih desimalnya. Mau 3, mau 4, mau 5 pun bisa. Ini saya pilih 3 ya. Kemudian untuk nama judul di sini, kita kopikan dari Excel tadi. Kita kopikan dari emitter ke size. Dan kita paste. Tapi kita paste transpose. Paste transpose ini berguna untuk dari data horizontal menjadi data vertikal. Karena kan SPSS semua vertikal. Oke, kemudian kita copy ke SPSS-nya. Di bagian variable value, di name ini kita kopikan. Jadi, nah ini berubah kan? Nah, setelah itu pertama-tama kita harus membuat res satunya. Caranya yaitu dengan klik analyze, regression linear. Nah, di sini emitter kita masukin ke case labels, dar sebagai variable y kita masukin ke dependent, ROA sampai dengan size kita masukin ke independent. Kemudian statistik, checklist deskriptif, part and partial correlation, collinearity diagnostic, Dermid Watson case wise and all case. Kemudian kita klik continue. Kemudian untuk plots, Z-pred kita masukin ke X, S-resif kita masukin ke Y. Kemudian kita checklist di histogram dan normal probability plot. Continue, kita save. Kemudian klik residual unstandardized ini. Kemudian kita continue. Setelah itu kita bisa klik OK. Yang muncul. Setelah kita mencari res 1, kita akan mencari abs res Y dan learn res Y. Abs res Y ini kita akan nantinya akan berguna untuk menguji uji Quetzal. Sedangkan learn res Y itu berguna untuk menguji uji Park. Oke, cara untuk kita mencari abs res Y itu dengan klik transform, compute variable. Sini kita bisa buat namanya abs res Y. Nah, di sini kita bisa pilih function groupnya sebagai arithmetic, kemudian kita klik yang abs 2 kali. Setelah itu kita klik yang standardized residual. Setelah itu bisa klik OK. Nah, ini udah muncul abs res-nya. Kemudian kita juga harus mencari learn res-y tadi ya untuk uji part punya. Kemudian
dengan cara sama quick transform, quick compute variable. Ini kita ubah aja jadi learn. Nah, ini dihapus dulu. Kita masukin arithmetic juga, tapi yang learn ya. Learn. Nah, setelah itu kita bisa klik yang standardized residual. Karena dia learn, maka dia dikuadratkan. Kuadratkan di sini adalah bintang 2 dan klik angka 2. Oke. Nah, di sini sudah muncul learn ratio-nya. Nah, ini adalah output tadi. Di sini kita bisa melihat di normal plotnya. Jika ini yang bola-bola ini adalah emitennya, jika emiten yang tadi mendekati garis diagonal ini, maka bisa dikatakan data tersebut normal. Tapi terkadang kita nggak tahu batas dekat itu yang bisa dibilang dekat itu yang seberapa jauh atau seberapa dekat kita nggak bisa tahu. Jadi untuk lebih memastikannya kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini bisa kita klik dari Analyze, kemudian non-parametric test, legasi, dialogs, one sample KS. Ini kita masukin dar sebagai variabel Y, kemudian kita klik OK aja. Nah, ini muncul tabel Kolmogorov-Smirnov testnya. Nah, jika angka sig ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa dikatakan itu tidak normal. Dan jika lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan normal. Di sini kita bisa lihat ini adalah 0,558, maka dikatakan normal, karena dia lebih besar dari 0,05. Oke, kemudian kita lanjut ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu bisa kita lihat dari Durbin-Watson test. Di sini kita juga bisa melihat dari run test. Caranya yaitu analyze, non-parametric test, legasi, dialogs, runs. Di sini kita masukin standardized residual, kemudian kita klik OK. Nah, ini muncul run test-nya. Prinsip run test itu sama dengan prinsip Kolmogorov tadi. Jika sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka itu ada autokorelasi. Jika sig-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada autokorelasi. Di sini bisa kita lihat hasilnya adalah 0,368. Maka dia lebih besar dari 0,05, maka tidak ada autokorelasi. Kemudian kita lanjut untuk uji multiko. Kita bisa melihatnya dari Viv nanti, kita bisa jelaskan lebih lanjut di dalam PowerPoint. Kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas itu bisa kita lihat dari scatter plot atau grafiknya. Jika dia membentuk suatu pola atau berkumpul, maka bisa dikatakan ada heteroskedastisitasnya. Jika dia menyebar dan tidak membentuk sebuah pola, maka tidak ada heteroskedastisitas. Kita bisa lihat di grafik ini, dia seperti berkumpul dan terdapat polanya. Maka bisa dibilang ada heteroskedastisitasnya. Kita bisa uji juga melalui uji Park dan uji Gletser. Uji Park caranya yaitu dengan untuk menguji Park atau learn ratio, kita bisa klik dari Analyze, Regression Linear. Di sini kita bisa keluarkan dar-nya, dan kita ganti dengan Ups ratio. Kita pertama harus mencari uji Gletser dulu ya. Uji Gletser atau uji Park. Nah, uji Gletser adalah Ups ratio, kita pindahkan ke dependent. Kemudian kita klik statistik, kita hilangkan checklist ini, descriptive, part and partial correlation, kita hilangkan, calling, Durbin-Watson, case-wise, kita hilangkan juga, kemudian kita klik continue. Kemudian plot sudah bisa kita hilangkan, yang S-receipt sama Z-rate-nya, histogram sama normal, kita hilangkan checklist-nya, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik save, setelah residualnya juga bisa kita hilangkan checklist-nya, kemudian kita continue. Kemudian bisa langsung saja diklik OK. Nah, ini dia. Ini dia muncul uji Gletser tadi. Nah, uji Gletser itu prinsipnya adalah sig lebih kecil dari 0,05, maka dia ada heteroskedastisitas. Jika sig-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas. Bisa kita lihat di sini, terdapat beberapa yang besar dari 0,05, maka dia tidak ada heteroskedastisitas, maka ini ada 0,00, maka dia terdapat heteroskedastisitas.
Kemudian kita lanjut ke uji Park. Uji Park caranya sama, analyze, regression, linear. Ini kita ganti jadi learn, karena uji Park itu adalah learn ya. Nah, kita klik OK saja. Proses. Nah, ini sudah muncul uji learn-nya. Prinsipnya juga sama dengan uji Park. Ini uji Park. Nah, kalau udah muncul sama prinsipnya dengan uji Glatzer tadi, jika sig lebih kecil dari 0,05, maka dia ada heteroskedastisitas. Jika signya lebih besar dari 0,05, maka dia tidak ada heteroskedastisitas. Di sini terdapat beberapa yang besar dari 0,05, maka dia tidak ada heteroskedastisitasnya. Dan di sini ada juga yang lebih kecil dari 0,05, maka dia ada heteroskedastisitasnya. Ini adalah di PowerPoint, kita ringkaskan saja. Tadi ada uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini adalah untuk menguji norma atau daya sebuah data. Jadi kita lihat kan di grafik itu emitennya ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi kita nggak bisa memastikan ini data ini normal apa tidak karena kita nggak tahu batas dekat itu bisa dibilang dekat itu yang gimana kita nggak tahu. Jadi kita pakai tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah di sini kita bisa lihat ini adalah 0,558. Maka dia lebih besar dari 0,05, maka dikatakan data ini normal. Kita lanjut ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi dari variabel pengganggunya. Nah, tadi ada dengan cara Durbin-Watson dan Dantes. Durbin-Watson-nya ini ada 1,939. 1,939 ini adalah D, hitung. Sedangkan DU-nya kita bisa lihat dari tabel distribusi. Untuk di sini kita K adalah variabel X, kan ada 5, berarti kita pilih di sini untuk 80 perusahaan. Nah, di sini kita pilih yang nilai DU ya, 1,772. Nah, di sini 1,772. 4 dikurang DU, 4 dikurang 1,772, sisanya 2,228. Nah, 1,772 itu lebih kecil dari 1,939, lebih kecil dari 2,228. Maka bisa dikatakan itu tidak ada autokorelasi karena tanda ini tidak ada yang terbalik. Lanjut ke uji multikolinearitas. Uji multiko ini adalah untuk menguji korelasi antara variabel independen atau X. Kita bisa lihat dari VIV di sini. Jika koefisien VIV ini ada kecil dari 10, maka tidak ada multiko. Jika dia lebih besar sama dengan 10, maka ada multiko. Bisa kita lihat di sini tidak ada yang melebihi angka 10, maka tidak ada multiko. Nah, untuk uji heteroskedastisitas, kita bisa melihat dari scatter plot. Di sini dia membentuk sebuah pola dan berkumpul, maka dia ada heteroskedastisitasnya. Dan bisa juga diuji melalui dua uji, yaitu uji Glatzer dan uji Park. Uji Glatzer atau absolute test itu prinsipnya sama juga dengan uji Park, yaitu jika signifikannya 0,05 jika signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitasnya. Jika signifikannya lebih besar sama dengan 0,05, maka dia tidak ada heteroskedastisitas. Di sini kita bisa lihat beberapa yang terdapat heteroskedastisitas dan beberapa yang tidak terdapat heteroskedastisitasnya. Uji Park sama juga dan begitu. Nah, ini ada penjelasan. Untuk Kolmogorov-Smirnov-nya, ujinya adalah 0,791, signifikannya adalah 0,558, maka dikatakan data normal. Untuk uji autokorelasi, Durbin-Watson, uji
nilai ujinya adalah 1,939, signifikannya adalah 1,772, maka dikatakan ada autokorelasi. Untuk rantes adalah minus 0,900, dan signifikannya adalah 0,368, maka dikatakan ada autokorelasi. Untuk uji multiko, semua tidak melebihi angka 10, maka tidak ada multikonya. Dan untuk uji heteroskedastisitas, uji Glatzer punya, jika dia lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan ada heteroskedastisitas. Jika dia lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas. 0,06 berarti dia lebih besar, maka dikatakan tidak ada heteroskedastisitas. 0,028 itu lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan ada. Ini lebih kecil dari 0,00, lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan ada heteroskedastisitasnya. Begitu selanjutnya. Uji PAR sama juga, jika dia nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan ada heteroskedastisitasnya. Jika signifikannya lebih besar, maka dikatakan tidak ada heteroskedastisitasnya. Di sini 0,996, maka dia lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak ada heteroskedastisitasnya. Nah, ini sama uji Glatzer, uji PAR hasilnya sama. Nah, ini adalah hasil uji hipotesis dengan SPSS. Di sini ada konstan, ROA, standardized coefficient-nya minus 0,247, standardized coefficient-nya adalah minus 0,092, TF hitung adalah minus 2,058, TF tabel adalah 1,057. Hipotesis ini adalah hipotesis yang awal tadi. Hipotesis saya pertama adalah positif ya, signifikannya 0,043. Nah, TF tabel 1,057 ini didapat dari mana? Itu didapat dari rumus yang pertama, hipotesis, yaitu T inverse alpha dikali 2, df. Dapatlah 1,6657. Lalu TF hitung, itu di Nah, untuk TF hitung di sini tadi di PowerPoint itu didapat dari nilai T pada koefisien. Jadi tinggal dimasukin saja ke tabel di sini. Oke, untuk signifikannya juga sama dari tabel koefisien di sini. Nah, ANOVA di sini TF hitungnya berasal dari F pada tabel ANOVA untuk dependent variable dan itu 145,482. Untuk TF tabelnya berasal dari tabel. Untuk TF tabel ini bisa dilihat pada tabel distribusi. Nah, tadi untuk mencari T hitung ANOVA, tabel ANOVA itu kita bisa lihat dari tabel distribution F 0,05. DF1-nya adalah 5 karena variabel X dan kita adalah 5. Untuk DF2-nya adalah jumlah data yaitu 80, maka dia di sini. Dapat 2,32872. Nah, ini tadi 2,329. Oke, untuk adjusted R-square-nya itu dapatkan dari di sini, model summary dari Dubin Watson tadi. Kita mengambil adjusted R-square. Karena variabel independen atau X kita itu lebih dari 2, maka gunakan adjusted R-square. Jika jumlahnya 2 atau kurang, maka dia gunakan R-square saja. Karena kita variabel X adalah 5, maka lebih dari 2, maka kita menggunakan adjusted R-square. Nah, kita lanjut ke PPT-nya. Hasil ini didapat dari mana? Kita bisa lihat signifikan atau tidaknya dari hasil di sini. Angka signifikan. Jika dia lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Jika dia lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak signifikan. Nah, untuk adjusted R-square di sini, ini adalah 0,901. Nah, di sini maksudnya jika perubahan yang terjadi pada debt to asset ratio atau DAT
itu bisa dijelaskan oleh variabel ROA, DPR, GO, tangibility, size sebesar 0,901 atau 90,1%. Sedangkan sisanya yaitu 9,9% harus dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel ROA, DPR, GO, tangibility, dan size. Nah, untuk uji model ANOVA ini, jika hasil signifikannya 0,05, jika signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak signifikan. Jika signifikannya lebih kecil sama dengan 0,05, maka dikatakan signifikan. Karena di sini adalah 0,000, maka dikatakan signifikan. Nah, berarti variabel size, variabel ROA, DPR, GO, tangibility, dan size secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap debt to asset ratio atau variabel dia tadi, atau bisa dikatakan modelnya bagus. Nah, di sini kita bisa buat persamaan Y sama dengan, ini didapatkan dari angka standardized rate coefficient, ini konstan 0,825 dikurang 0,247 sebagai X1, ditambah 0,014 sebagai X2, dikurang 0,755 sebagai X3, dikurang 0,059 sebagai X4, dan ditambah 0,03 sebagai X5. Lanjut ke hipotesis tadi. Nah, ini dia. ROA dan DAR, dia tadi signifikan ya. Signifikan, tetapi hipotesisnya ditolak. Karena angka di sini tadi, TF hitung minus 2,058, sedangkan TF tabel 1,6657. Jadi, minus ini dia lebih kecil dari 1,657. Jadi, memperbesar area salah, sehingga hipotesisnya ditolak. Kemudian kita lanjut untuk perbandingan rasio DPR dan DAR, itu dia tidak signifikan nih, dan hipotesisnya ditolak. Kenapa? Karena TF tabel aja 1,6657, dan TF itunya adalah 0,950. Otomatis memperluas area salah, jadi hipotesisnya ditolak. Kemudian untuk GO juga signifikan, tetapi hipotesis ditolak. Tangibility tidak signifikan, hipotesis ditolak. Dan hanya satu yang diterima, yaitu rasio size dan DAR. Ini signifikan, hipotesis diterima. Kita lihat. Karena TF tabelnya adalah 1,6657, sedangkan TF hitungan adalah 2,146, lebih besar daripada 1,657, jadi dia memperluas area, mempersempit area salah. Karena kan dia semakin ke kanan jadinya. Otomatis hipotesis diterima. Nah, ini adalah hasil uji hipotesis. Di sini ada X1 sampai X5, ini ada Y. Garis warna hitam ini adalah signifikan, sedangkan garis yang putus-putus warna merah tidak signifikan. Bintang 2 di sini maksudnya hasil signifikannya, misalnya nih, ROA. ROA hasil signifikannya adalah 0,04. Maka dia berada di level di atas level 0,1, berarti 0,05 level. Berarti bintangnya hanya 2. Sedangkan ini ada 3, karena signifikannya adalah 0,00, maka dia bintangnya 3. Ini tadi ada persamaan regresi tadi ya, Y. Maka ini adalah F itu ANOVA tadi, dan adjusted R-squared. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.